saya ingin berbagi tentang tutorial bagaimana cara untuk merakit unit gel blaster ataupun unit AEK. Nah, ini pada dasarnya videonya saya buat untuk customer Shurik Shop yang membeli unit di Shurik Shop, dan biasanya unit itu dikirim dengan dua paket. Paket pertama itu adalah gearbox dan body, dan kemudian paket selanjutnya adalah upper dan seluruh aksesoris lainnya. Video ini mungkin terlihat sedikit panjang, tetapi pada dasarnya untuk merakit unit tidak seribet itu, tidak selama itu. Karena dalam proses video ini saya ingin menjelaskan beberapa hal, jadilah sedikit lebih panjang daripada seharusnya. Oke, jadi pada dasarnya, pada umumnya yang kita butuhkan dalam merakit unit AEK atau gel blaster itu minimal adalah ini. Ini adalah obeng plus yang cukup panjang untuk memasang popor dan juga mengencangkan baut pada grip. Ini kunci L untuk kasus ini karena basisnya adalah Jinming Gen 9. Ini adalah kunci L yang ukurannya 2,5 mm kalau tidak salah. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi minimal kalian punya dua barang ini, tapi kalau kalian punya set kunci L itu lebih baik karena tentunya akan lebih mewakili jika kalian memiliki unit yang berbeda selain Jinming Gen 9. Oke. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memasang gripnya. Grip yang saya kirim seperti ini, di dalamnya ada dinamo dan juga ada baut. Baut ini saya ganti dengan baut plus karena baut bawaannya adalah baut torque. Bisa sih sebenarnya menggunakan baut ini, tapi agak sulit untuk mencari kunci L-nya. Dan juga kalau kita menggunakan kunci L yang biasa itu gampang rusak dia. Jadi dol ininya, tempat masuk kunci L-nya. Oke, jadi ini demikian juga untuk Jinming Gen 9, bagian heatsinknya atau penutup gripnya itu seharusnya menggunakan ini baut yang menggunakan kunci L juga, tetapi untuk mempermudah biasanya saya menggunakan baut yang lain untuk lebih mudah untuk dibuka pasang. Oke, kita keluarkan dulu dinamonya. Bautnya kita letakkan sendiri. Ini obengnya kurang bagus dan piringan yang sedikit lebih bagus. Oke, sudah. Kita taruh fixingnya, kemudian ini dinamonya ya. Nah, di sini untuk kasus ini saya menaruh dua baut seperti settingan AEK dengan bentuk yang diagonal atau menyerong. Itu untuk seperti settingan AEK pada umumnya gitu. Tidak menggunakan 4 baut, tapi hanya menggunakan 2 baut yang ditaruh dengan posisi menyerong. Sekarang ini posisi kita memegangnya, jadi ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, di sini ada dua kabel yang akan menghubungkan baterai dengan dinamo. Jadi ini posisinya hitam atau negatif itu di depan, merah atau positif itu di belakang. Tapi tidak selalu seperti ini. Bisa jadi merah di depan, hitam di belakang. Tergantung unitnya. Oke. Jadi ini di belakang sini ini ada 1 2 3 4 5 6 lubang. 4 lubang untuk baut, 2 lubang yang agak lebih besar itu untuk kabelnya. Dan untuk settingan Gen 9 itu memang pada lubang yang ada di belakang ini itu seperti ini ya, seperti ini. Untuk settingan AEK tidak seperti ini, dia terpisah. Oke. Nah, kabel merah, kabel hitam di depan, jadi kita taruh di lubang yang agak lebih besar yang ada di depan. Demikian juga sebaliknya, kabel yang warna hitam itu ditaruh di bagian yang belakang.
agak lubang yang besar yang ada di belakang gripnya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini didorong untuk masuk, dan sambil ditarik sedikit kabelnya, hanya supaya dia tidak terlipat di dalam. Nah, untuk Jinming Gen 9 memang kabelnya agak panjang, jadi pada dasarnya ini cukup memudahkan. Selanjutnya kita kencangkan baut gripnya yang ada 2 tadi, ada juga yang 4. Dalam kasus ini ada 2. Oke, dikencangkan. Oke, satu lagi. Untuk mengencangkan bautnya ya tidak perlu kencang-kencang amat teman-teman, takutnya murnya yang ada di bagian gearbox itu bisa rompal gitu. Jadi yang penting dia sudah secure saja, sudah tidak bergerak, sudah cukup. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk memasang dinamonya ada 2 cara. Cara yang benar sebenarnya kalau kita sesuai dengan teknik pemasangan dinamo AEK itu dia bukan seperti ini, bukan di depan di belakang, tetapi dari satu arah seperti ini. Jadi kabel hitam kabel yang ada di depan itu ditekuk bagian dalamnya seperti ini. Nah, kemudian masukkan dinamonya. Hitam akan bertemu dengan kutub yang tidak ada penandanya, dan merah akan bertemu dengan kutub yang ada penanda merah. Biasanya dinamo gel blaster atau AEK seperti itu. Nah, jadi dia seperti ini dari satu arah. Nah, kemudian dicoba dulu, masukkan, ini didorong. Kalau dia cukup dalam masuk, itu berarti udah benar. Kalau tidak, itu cari dulu posisinya sampai benar. Oke, kemudian ini dipasang di sini, kemudian yang merah ini dipasang di samping kutub di konektor yang sebelahnya dengan posisi dia agak menyilang seperti ini. Oke, tetapi dalam kasus Jinming Gen 9 ini kita tidak perlu seperti itu untuk memudahkan. Jadi kabel yang di depan yang warna hitam ini posisi seperti ini. Serong juga seperti ini. Oke, nah, seperti ini. Kemudian merah akan ketemu dengan kutub merah. Ini konektornya, kutubnya berarti posisinya seperti ini. Oke, ditekan, masuk baik. Kemudian kita connect. Nah, untuk AEK biasanya konektornya itu ditekuk, tetapi untuk Gen 9 dia tidak perlu ditekuk. Nah, tinggal masukkan saja, dipasang konektornya ke konektor dinamo yang ada di sebelah kutub itu. Oke, nah karena ini kabel agak sedikit panjang, daerah sini biasanya kalau saya lipat sedikit seperti ini, supaya dia tidak mengganggu ketika kita akan memasangnya nanti. Nah, ini heatsinknya kalau untuk Gen 9 biasanya tidak ada pengaturan motor headnya, tapi sebenarnya sih bisa dibuat begitu kalau niat. Tapi biasanya untuk unit Gen 9 itu sudah diukur dari sononya itu pas motor headnya. Oke, minimal kalau saya yang buat, saya sudah atur lagi motor head agar pas. Oke, seperti ini. Jadi tinggal memasang 2 baut pada grip ini. Terus ini adalah Oke, seperti itu. Tidak perlu, sekali lagi tidak perlu kalau ketika kita memasang baut itu tidak perlu untuk dipaksa dikencangkan sekencang-kencangnya, karena takutnya baik baut atau tempat bautnya masuk itu dia akan dol. Jadi yang penting dia sudah secure saja. Oke. Kemudian setelah terpasang ini kita akan pasang popornya. Nah, di popor biasanya itu ada penutup belakang body atau sling pointnya. Itu dimasukkan dulu, kabel masuk ke situ. Kemudian ini di posisi seperti ini.
dan kemudian popor masuk. Nah, untuk unit pada umumnya itu biasanya tabung popor itu terpisah, tetapi untuk unit yang popornya CTR itu agak sulit untuk bongkar pasang. Jadi dia seperti ini ada di dalam bodi. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit ya. Jadi seperti itulah. Nanti untuk CTR dia ada penutup seperti ini untuk dipasukkan di sini, nanti untuk ditutup. Tetapi kalau tidak ditutup juga tidak apa-apa, supaya lebih gampang untuk buka pasang baterainya. Oke, setelah ring atau spacer ini kita taruh, kemudian kabelnya ini dikasih mundur sedikit. Sorry, habis vaksin. Mundurkan sedikit, kemudian ini dimasukkan dan dipasang. Seperti ini ya. Nah, dicari posisi tengahnya dulu. Oke, kemudian kita akan memasukkan spacer dan baut popornya. Ini bagian yang rata ini itu di bawah, dan kabelnya ini ditaruh di bagian bawah seperti ini. Lakukan supaya lebih mudah. Nah, oke, seperti ini, dan ini jatuhkan saja ke dalam. Oke. Nah, kalau setelah itu kita perlu untuk mengatur posisinya dulu pakai obeng yang panjang tadi, obeng plus yang panjang. Kemudian kalau sudah tinggal dikencangkan. Kalau untuk popor itu sebaiknya memang bautnya agak kencang. Jadi kalau untuk baut selain popor itu jangan terlalu kencang karena takut rusak. Kalau ini bautnya agak besar, jadi tidak apa-apa kita abuse sedikit. Oke. Nah, kita lihat juga seling pointnya kalau sudah lurus. Nah, diluruskan kalau masih bengkok, kemudian baru kita kencangkan ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi posisinya sudah seperti ini teman-teman. Ini sudah bisa kita tes untuk apakah kita sudah memasang dengan benar, baik dinamonya atau settingnya sudah bisa kita tes menggunakan baterai. Nah, jadi kita pasang baterainya biasanya kan yang bentuk subus itu dimasukkan dulu. Setelah masuk baru connect, baru kita connect ya, seperti ini. Nah, ini baterai agak sedikit panjang, jadi memang popornya tarik sedikit ke belakang. Oke. Nah, kita tes ini posisi safe, semi, auto, aman ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk memasang upper receivernya. Di dalam sini ada chamber dan inner barrel, dan di depan biasa ini ada pair. Nah, pair ini cuma dipasang supaya mendorong ke belakang bagian chamber ini agar dia masuk maksimal ke dalam gearboxnya, agar kompresinya juga bisa maksimal gitu, untuk tidak ada FPS yang hilang karena kompresinya tidak maksimal. Oke, seperti ini. Kita tinggal masukkan saja, tetapi kalau saya untuk mengetes dia lurus atau tidak, sebaiknya kita masukkan jari dan dikorek bagian ininya, bagian pengunci ejectionnya, agar kita bisa melihat alignment kelurusan dari chamber ini. Oh ya, sorry. Pada kasus ini bagian pin bodi depan itu saya biarkan di situ. Ini harus dikeluarkan dulu menggunakan kunci L. Inilah kunci L, itu berguna hanya untuk membuka dan mengencangkan pin bodi. Dia terdapat satu pin yang panjang dan satu baut. Oke, keluarkan dulu seperti ini, baru dia boleh masuk dengan benar. Oke, seperti ini kita atur supaya dia lurus.
Nah, yang paling penting di posisi ini adalah memastikan bahwa sebagian dari chamber ini atau tipis ini dia masuk ke dalam gearbox. Dia jangan sampai ada antara seperti ini. Jadi kalau dia masih ada antara, kita atur agar dia masuk maksimal. Nah, seperti ini sudah masuk dengan maksimal. Dan di belakang ini biasanya kita tekan baru didorong. Nah, dia sudah ada di posisi yang lurus. Kemudian baru sambil kita tekan ke belakang, kita pasang pin bodi depannya. Pin bodi depan. Oke, seperti itu. Bautnya kita kencangkan. Kita pasang lah. Kalau terlalu kencang juga nanti repot ketika dia berkarat dan kita mau membukanya itu agak susah. Jadi yang penting dia sudah terpasang dan secure, cukup lah. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira tutorial untuk merakit unit AEK atau gel blaster. Ini Jinming Gen 9, tetapi pada dasarnya prinsipnya sama untuk gel blaster dengan tipe M4. Jadi seperti itu. Oke, kita tes lagi sekali lagi. Save, semi, oke, auto. Oke. Ya, demikian tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga berguna teman-teman. Kita ketemu lagi di dalam video yang selanjutnya. Thank you, see you.